Saya tidak pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nahkoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu, tai kucing, tai kucing. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter. Saya bisa apa? Bisa mati, tai pus. Turun ke medan perang itu kita harus paham posisi. Tidak semua marksman, tidak semua tank. Harus ada yang role support. Bantu-bantu jungle, sembunyi di rumput, kasih-kasih emot. Waktu war jaga jarak di belakang, begitu. Pakar-pakar kan sudah kasih pandangan, bantahan. Ikuti, pelajari. Apalagi yang kalian harapkan dari saya gitu. Saya bisa bicara apa? Omongan saya tidak akan lebih baik dan lebih jelas daripada mereka. Kita ini seperti gerak jalan begitu, yang pimpin kita aktivis, para pakar dengan kiri, kanan, kiri. Ada yang mengikuti dengan bersuara, ada yang mengikuti dalam diam, tapi kita semua satu barisan, bagus. Kalian-kalian ini, itu yang jadi tai kucing di jalan, merusak barisan, slow. Yang kita lawan ini pintar adu domba, jadi jangan mau jadi domba. Harus ada yang jadi macan, ayam, komodo, cendrawasih, ketupat, ya apa terserah. Yang penting buat mereka bingung, sehingga mereka mau adu domba, dombanya tidak ada. Yang turun ke jalan kita doakan, bantu dengan open donasi kalau ada. Baik mereka yang berdarah-darah di jalan maupun kita yang support dari kejauhan, itu sama-sama dalam satu barisan perjuangan. Perjuangan saja ya, tanpa logo-logo hewan. Kita ini, orang Indonesia ini ya, mudah terpancing, gampang lupa. Sekarang heboh, semua heboh. Tapi nanti 2024 lupa. Mereka lagi yang menang, bodoh sekali. Follow orang-orang yang konsisten untuk berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran negara biar kita tidak lupa, biar tidak mudah terpancing waktu mereka pecah isu vokalis nyapres atau kata anjay atau apalah begitu. Jangan mau dibodohi. Panjang umur perjuangan. Oke, mari kita bahas Omnibus Law ya. Sejujurnya gue malas bahas ini. Bukan karena isunya nggak penting, tapi lebih kepada semua hal yang pengen lo tahu sebenarnya ada. Kalau lo mau browsing juga, apapun informasinya, argumennya ada semua gitu. Tapi dari komen-komenan di postingan sebelumnya, gue lihat kayaknya memang banyak yang belum aware sama kenapa sih undang-undang ini diributin. Gue akan bahas sangat personal buat gue. Buat gue yang bikin gue resah, yang bikin gue merasa perlu membahas adalah rasa ketidakadilan kalau buat gue pribadi. Karena kita nggak mungkin ngebahas semuanya, undang-undang ini kompleks banget. Gue akan highlight beberapa poin yang sangat sederhana sekali, yang membuat teman-teman harus aware kenapa sih orang tuh pada ribut. Ya, ada beberapa poin. Misalnya tentang karyawan kontrak. Karyawan kontrak sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada peraturannya teman-teman, ada periodenya. Karyawan kontrak itu maksimal 2+1, jadi 2 tahun ditambah 1 tahun. Kalau udah 3 tahun, itu udah nggak bisa lagi karyawan kontrak, dia harus diangkat jadi karyawan tetap. Jadi, masa depannya lebih terjamin. Sekarang, tidak ada lagi pengaturan tentang periode maksimal karyawan kontrak. Jadi yang terjadi apa? Lo bisa seumur hidup jadi karyawan kontrak. Bedanya apa sih buat yang belum kerja nih ya? Bedanya apa sih karyawan kontrak sama karyawan tetap? Fasilitas bedanya teman-teman, jenjang karir itu yang beda dari karyawan kontrak dan karyawan tetap, tentunya akan beda sekali. Nah, itu poin yang menurut gue sebuah ketidakadilan terhadap karyawan atau buruh atau tenaga kerja. Lanjut, misalnya tentang outsourcing. Outsourcing ini adalah sebuah hantu yang menakutkan gitu buat kita, karena ini adalah cara perusahaan untuk menghemat biaya, bukan diangkat jadi karyawan, di outsourcing. Nah, dulu, lagi-lagi nih ya, dulu outsourcing itu ada peraturannya. Syarat-syarat tipe-tipe pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan. Jadi tidak bisa semuanya, misalnya nih karyawan perannya penting, berpengaruh langsung terhadap produksi, signifikan perannya, nggak boleh di-outsourcing. Itu ada peraturannya teman-teman, di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Peraturan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, perusahaan punya ruang lebih luas untuk melakukan outsourcing yang merupakan sebuah praktek yang relatif merugikan bagi pekerja dan menguntungkan bagi pengusaha. Kalau lo segitu lugunya untuk nanya, kenapa kalau merugikan pekerja kok tetap berjalan? Karena orang butuh makan, men. Karena orang butuh duit, orang butuh kerja. Sementara supply dan demand-nya adalah pencari kerja lebih banyak daripada pekerjaan yang ada. Itu kan esensinya. Itu kan kenapa pemerintah harus melindungi pekerja, bukan melindungi pengusaha. Karena pencari kerja posisinya lebih lemah daripada pemberi kerja.
kita butuh kerjaan gitu. Posisinya udah di bawah nih. Orangnya butuh kerjaan. Jadi karena lebih lemah maka harus dilindungi. Menurut gue sih gitu. Poin terakhir, satu lagi nih contoh ya. Banyak banget teman-teman, tapi gue kasih yang simpel-simpel deh. Semoga teman-teman masih mau nyimak ya, karena agak serius nih kontennya. Yang ketiga adalah soal pesangon. Pesangon adalah uang yang diberikan kalau seorang karyawan itu di PHK. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon ini diatur poin minimalnya. Jadi ada batas minimal nih. Misalnya lo dipecat di PHK, wah saya udah mengabdi sekian puluh tahun, maka saya berhak mendapat pesangon minimal berapa. Di undang-undang yang baru, minimal itu dihapuskan. Tidak ada lagi minimal, yang ada adalah maksimal. Bagaimana gue bisa percaya undang-undang ini membela rakyat, membela buruh, membela tenaga kerja, kalau poin yang jelas-jelas tadinya membela rakyat, ya ini mempertahankan pesangon minimum, diganti jadi pesangon maksimum yang jelas-jelas menguntungkan pengusaha. Itu hanya sedikit contoh teman-teman. Jadi banyak banget kalau lo mau cari. Keep yourself informed. Oke? Jadi jangan hanya karena hype, jangan hanya karena rame, terus lo ikut-ikutan komen, tapi bener-bener gak tahu apa isinya, ya jangan juga gitu. Kalau bisa terinformasilah gitu. Terakhir pesan gue nih buat teman-teman yang ada aja soalnya yang udah baca semua belum, lo udah baca, lo baca dulu dong baru komentar, baca dulu semuanya. Gini, oke. Gue tahu undang-undangnya nggak sepenuhnya jelek, gue tahu. Pasti ada yang bagusnya, percaya gue. Nggak semuanya jelek, gue percaya banget gue. Tapi ini undang-undang, men. Tidak sepenuhnya buruk itu nggak cukup menurut gue. Tidak sepenuhnya buruk itu doesn't qualify as something yang melindungi rakyat. Yang kita perlukan itu bukan tidak sepenuhnya buruk atau tidak sepenuhnya baik, tapi sepenuhnya baik. Itu yang layak kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Menurut gue. Mohon maaf kalau salah.